Oke, jadi pada kesempatan kali ini Bang Jago akan membahas transformasi geometri, tapi untuk rumus-rumusnya ya. Jadi ada rumus translasi, kemudian ada rumus refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama dulu nih, rumus translasi. Jadi sebenarnya simple. Translasi-translasi itu apa? Pergeseran. Pergeseran. Logikanya kalau misalkan ada suatu titik, misalkan titik A 2,2 gitu ya, ditranslasikan terhadap ini. Nah, 3,3 misalkan ya, 33. Nah, berarti bayangannya setelah ditranslasikan, ya kan, setelah bayangan A setelah ditranslasikan 3,3 nih, 33 ini nanti ini kan sebagai si A-nya ya. Ini sebagai si A-nya nih, A kecil. Yang ini sebagai B kecil, ya tinggal ditambahin aja berarti. 2 ditambah 3, 2 ditambah 3. Gitu. Berarti A-nya 2,2. Nah, ininya translasi 33. Nah, ini bayangan si A-nya berapa nih? A aksennya. Biasa ditanya A aksennya. 2 tambah 3 berapa? 5. 2 tambah 3, 5. Nah, berarti setelah digeser atau ditranslasi 33, ini jadinya 5,5 titiknya ya. Titik si A-nya. Yang tadinya di 2,2 koordinatnya. Setelah ditranslasi 33, ini menjadi 5,5 ya A aksennya. Contoh lagi misalkan A 2,3 misalkan ya. Ditranslasi misalkan ini min 2 sama 4 gitu ya. Nah, ini gimana? Ya udah aksennya tinggal ditambah aja 2 ditambah min 2 gitu. Koma. Nah, ininya 3 ditambah 4 gitu. Nah, ini berarti gimana nih? Nah, ini A 2,3 berarti ini ditranslasi ya kan, ditranslasi 2 min 2 4 min 2 4 nih, berarti A aksennya 2 ditambah min 2, berarti sama aja kan, ini 2 dikurangin 2 berapa? 0 gitu ya, sama aja 0,3 ditambah 4 berapa? 7 ya, berarti titiknya itu di 0,7 translasinya ya, pergeserannya. Nah, kalau misalkan gini, misalkan nah di soal ini X ya, di sini Y. Misalkan di sini titik P di sini 2,2 misalkan ya. 2,2. Nah, kemudian ditranslasi, misalkan ditranslasinya mintanya titik P ya, titik P ini 2,2. Nah, ditranslasi sejauh misalkan translasinya 21 ya, translasi 21. Nah, ini gimana? Ya udah tinggal ditambah dulu kan, berarti P aksennya. P aksennya berarti 2 tambah 2 berapa? 4 gitu ya. 2 tambah 1. 2 tambah 2 kan 4, 2 tambah 1 yang ini. Nah, Bang Jago langsung aja ya, ini gampang soalnya nih, SD banget gitu loh. P aksennya berarti 4,3. Nah, P aksen nanti gambarnya gimana ya? Tinggal digambarin aja sesuai koordinatnya ya. Gitu. Nah, ini misalnya 3. Nah, berarti nanti titik translasinya di sini ya, P aksennya, bayangannya. Oke? Nah, jadi gitu ya perpindahannya atau pergeserannya di sini. Oke? Nah, nanti mungkin ada soal seperti ini. Oke? Nah, lanjut. Sekarang kalau misalkan refleksi gimana? Oke, refleksi. Ini Bang Jago cuma tulisin 2. Sebenarnya ada lagi nih ya. Ada refleksi terhadap apa-apa gitu ya. Ini cuman Bang Jago tulisin sumbu X dan sumbu Y ya, karena kalian masih MTS, oke? Karena masih MTS atau SMP. Nah, refleksi terhadap sumbu X gitu ya. Misalkan ada A-nya 2,2. Direfleksiin gitu loh, refleksi terhadap sumbu X, misalkan direfleksiin terhadap sumbu X gitu ya, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, ini 2,2 nih titik asalnya di 2,2, maka bayangannya atau A aksennya ya udah, ini berarti si X-nya tetap gitu ya 2, si Y-nya tinggal ditambahin minus 2 gitu, gampang ya. Kalau misalkan ada titik B 3,4 gitu ya, direfleksiin terhadap sumbu Y gitu, terhadap sumbu Y nih, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, berarti ya B aksennya atau bayangannya tinggal di ini aja nih, yang 3-nya kan, ini yang tadinya X jadi min X ya kan, berarti ini 3 jadi min 3 Y. Oke ya, tetap nih kalau misalkan terhadap sumbu Y-nya tetap gitu ya, Y-nya tetap. Oke, ini jadi 4 aja nih gitu. Kan logikanya gini.
Kalau misalkan direfleksiin terhadap sumbu X, nih sumbu X. Nah, berarti yang tadinya di sini misalkan gini kan ya, berarti kan gini misalkan. Nah, ini kan berarti yang berubah apa? Yang berubah kan berarti si sumbu Y-nya aja. Makanya di sini yang berubah Y negatif. Oke, ini jadi Y negatif. Sedangkan si X-nya kan sama. X-nya tetap di sini, ya kan? Tetap di sini lah maksudnya, tetap di sini. Sedangkan si Y-nya yang tadinya di atas ini jadi di bawah, berarti jadi negatif gitu loh. Kalau di sini yang tadinya si X ini positif ya tetap positif karena kan masih di sini nih si X-nya. Nah, kalau misalkan direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, nah ini kan berarti kan yang ngerubah si X-nya gitu secara logika ya kan, X-nya yang jadi negatif. Yang tadinya ini X, ini jadi min X. Tapi si Y-nya itu tetap, yang ini kan jadi min Y kalau misalkan terhadap sumbu X ya. Ini secara nalar aja gampang ya, secara nalar aja sebenarnya gampang. Nggak mesti kalian hafal juga, oh ya paham nih kalau misalkan terhadap sumbu X berarti Y-nya negatif. Kalau misalkan direfleksikan terhadap sumbu Y berarti si X-nya yang negatif. Kalian tinggal tambahin minus aja. Nggak usah sok-sokan, oke sok-sokan rubah angkanya nih. Misalkan 3 jadi 6, nggak usah ya, itu nanti dilatasi. Misalkan jadi 2 kalinya, jadi setengah kalinya itu dilatasi. Kalau refleksi tinggal rubah plus minus aja. Nah, sekarang kalau misalkan rotasi gimana? Nah, kalau rotasi, misalkan titik asalnya, ini Bang Jago kasih 4. Cuman yang perlu kalian ingat ini aja nih, yang 90 sama negatif 90. Kalau 90 berarti diputar 90 derajat ke arah kanan. Kalau negatif 90 berarti ke arah kiri, gitu aja ya. Ini misalkan 2,2. Oke, 2,2 lagi. Dirotasikan ya. Dirotasikan, misalkan pusatnya 0 sama ini rotasikan 90 derajat, oke. Dirotasikan 90 derajat. Oke. Nah, ini 90 derajat. Berarti nanti jadinya gimana? Jadinya A aksennya itu min Y. Nah, jadi yang tadinya si Y di sini posisinya, atau ini Bang Jago rubah aja deh. Rubah 2,4 ya, biar jelas. Nah, berarti yang tadinya 4 di sini rubah nih jadi posisi si X gitu, tapi minus gitu. Kalau dirotasikan 90 derajat berarti min 4 ya. Oke, nah ini min 4, koma. Nah, si X-nya jadi ke si sumbu Y berarti 2 gitu ya. Jadi yang tadinya ini sumbu X jadi sumbu Y. Nah, yang Y jadi sumbu X tapi nih negatif gitu ya. Lagi deh. Kalau misalkan min 2,3 gitu ya. Nah, ini gimana? Oh ya udah gitu. Ya udah gimana gitu. 0 ini ya 90 derajat. Dirotasikan 90 derajat. Berarti 3-nya jadi min 3. Nah, ininya jadi min 2 aja tetap ya. Oke, karena si X-nya kan di sini positif ya. Kalau misalkan B, nah ini jadinya A aksen ya, sorry. Ini A aksen bayangannya. Nah, kalau misalkan 3, min 4, gimana? Kalau misalkan dirotasikan sejauh 90 derajat. Berarti ini B aksennya. Nah, ini kan min 4 nih si Y-nya. Nah, karena dia min 4, nah, min 4 dikali min kan. Min 4 kali min berapa? Positif 4. Gitu ya. Kalau misalkan ini min jadi positif. Gitu aja kali min. Kan min kali min positif. Sekarang yang si X-nya tinggal rubah jadi si Y. Gitu ya. Jadi 4,3. Ingat ya. Ini min kali min ya. Min dikali min. Hasilnya positif ya. Kan ini min 4. Nah, ini karena dikali min 1 nih. Ini kan min Y. Berarti min kali min nih berarti positif 4 gitu ya. Intinya kalau misalnya min jadi positif yang si min Y-nya nih ya. Gitu. Sekarang kalau misalkan dirotasikan 90 derajat berarti arahnya ke sebelah kiri, bukan ke kanan ya, bukan ke sana gitu, tapi ke sini nih. Kalau misalkan negatif 90 derajat, misalkan si A-nya 2,3. Kemudian dirotasikan min 90 derajat. Nah, ini gimana si bayangannya? Bayangannya ya udah sama nih sebenarnya, cuman si X-nya yang negatif ya. Berarti si Y-nya jadi pindah sini 3 gitu ya. Cuman si X-nya yang jadi negatif ya. Kalian cukup ngapalin aja nih 1, 2, udah itu aja deh. Bang Jago nanti bakal ngasih soalnya nggak susah ya, nggak yang terlalu susah sampai kalian kejang-kejang, santai aja ya. Santai aja, seneng aja ya. Oke ya, ya soal-soal santuy maruntuy. Oke. Jadi itu ya. Nah, ini cukup 2 aja. Kalian tinggal buat sendiri aja lah ya. Latihan sendiri coba di buku gitu gimana. Oke, satu lagi deh. Oke, satu lagi nih gimana?
misalkan di sini min 2,4 gitu ya. Berarti kalau misalnya dirotasikan ke negatif 90 derajat, B aksennya. Nah, ini kan si X-nya jadi ini negatif ya. Si 4-nya kan tetap ya positif. Ini 4. Karena dia negatif nih di sini. Karena di sini min X di sini min 2, min kali min positif jadi 2. Ya kayak tadi aja nih. Ini yang perlu diingat nih. Ini min dikali min ya. Jadinya positif. Oke. Oke, jadi kalau yang ini cuman pindah-pindah aja ya. Yang tadinya 4 jadi ke sini ya kan, yang ini jadi ke sini. Cuman ini ditambahin negatifnya aja. Oke ya. Oke, lanjut dilatasi. Nah, sebenarnya dilatasi juga gampang ya. Dilatasi itu gampang banget. Nah, ini untuk refleksi terhadap sumbu X ya, ini kayak tadi ya. Nah, kalau dilatasi gimana? Dilatasi. Dilatasi itu kan faktor kali atau faktor bagi sebenarnya ya. Misalkan titik asalnya 2,3 didilatasi nih dengan faktor 2 gitu ya. Faktor 2, faktor 3, faktor 2 itu maksudnya apa? Faktor kalinya berarti bayangannya tinggal 2 aja. 2 dikali, ini kan faktor 2 nih. Faktor 2, K-nya 2 gitu ya. Ini si K-nya. Faktor kalinya. Ada juga faktor baginya. Sama aja lah ya, faktor kali lah. Kalau misalkan setengah berarti kan dikali setengah. Kalau misalkan 2 dikali 2 faktor kalinya. Berarti 2 dikali X, berarti 2 dikali 2, 2 dikali 3 faktor kali. Berarti gimana nih? Oh, berarti 2,3 di sininya. Kemudian di sini 0,2 gitu ya. Aksennya berapa jadinya? 4,6 ya. Kalau dilatasi gampang, faktor kali ya, gampang banget. Misalkan lagi B-nya min 2, ininya min 3 ya, didilatasinya misalkan 0, min setengah gitu ya. Ini gimana nih? Kalau ini berarti B aksen tinggal dikali aja nih. Oke, tinggal dikali yang ini nih, faktor kalinya min setengah ya. Lihat ininya nih, bukan pusat, ini pusat ya. Oh itu maksudnya pusat. Nah, B aksennya berarti min 2 dikali min setengah. Oke, karena faktor kalinya min setengah. Kemudian min 3 dikali min setengah gitu ya. Min 3 dikali min setengah. Gampang ya, gampang banget nih mah SD. Oke. SD. Oke, jadinya berapa nih? Berarti jadinya B aksennya langsung Bang tulis di sini aja lah ya, karena gampang nih. Ece-ece nih, bukan level Bang Jago ini. Oke, min 2 sama aja kan 2 dikali setengah ya. 2 kali setengah berapa? 1, karena dia negatif positif jadi 1. Min 3 dikali setengah itu sama aja 3/2 gitu ya. Oke. Gampang banget ya. Oke, terima kasih.